Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus pengajian Ahad pagi Islamic Center Karanganyar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat yang telah hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pendengar radio Iskarima, kemudian radio Suiba, dan juga radio dakwah syariah yang dimanapun berada, mudah-mudahan walaupun tidak bisa bertatap muka, mudah-mudahan melalui media radio ini juga mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kajian atau tausiah yang sangat singkat di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membuka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 122. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, tidaklah sepatutnya, tidaklah sepantasnya
semua orang-orang yang beriman itu berangkat ke medan perang, ya. Falaula, mengapa kata Allah tidak ada sebahagian dari mereka, firqah, sekelompok kecil, ya. Kenapa dari mereka, kata Allah, tidak ada sekelompok kecil dari mereka berangkat liyatafaqahu fiddin, berangkat untuk menuntut ilmu, waliyundiru qaumahum, agar mereka nanti para penuntut ilmu ini bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, wabil khusus, paling tidak kepada keluarganya, idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali ke kampung halaman mereka, apabila para penuntut ilmu ini kembali ke desa-desa mereka, apabila para penuntut ilmu ini kembali ke negara-negara mereka, la'allahum yahdarun, mudah-mudahan masyarakat mereka mendapatkan peringatan dari apa yang telah mereka peringatkan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian ditafsirkan oleh seorang ulama besar namanya Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan, berdasarkan ayat ini kata beliau, faharasallahu baydatal mu'minina bil mujahidin wa hafidha syari'atal iman bil muta'allimin. Kata beliau, faharasallah, maka Allah akan menjaga baydah. Apa baydah ini? Baydah ini adalah negeri, batas-batas atau perbatasan negerinya orang-orang mukminin bil mujahidin, dengan keberadaan para mujahidin. Jadi faharasallahu baydatal mu'minina bil mujahidin, Allah akan menjaga perbatasan negerinya orang-orang mukmin dengan keberadaan para mujahidin yang mereka 24 jam ribat, berjaga-jaga di perbatasan negerinya orang-orang mukmin. Kalaulah Allah tidak membangkitkan dari umat ini para mujahidin, para mujahid yang senantiasa berjihad dan ribat di jalan Allah, maka bisa jadi sudah banyak negeri-negeri kaum muslimin hari ini hilang dari peta dunia. Tapi hari ini keberadaan negeri-negeri kaum muslimin ini masih ada, dikarenakan apa? Salah satunya adalah Allah membangkitkan dari umat ini para mujahidin yang siap untuk menjaga batas-batas daripada negeri kaum muslimin. Maka kita lihat misalnya di Yaman, di Afghanistan, ya, kita bisa bayangkan Afghanistan ini adalah sebuah negeri yang dikenal penakluk tiga dinasti besar. Jadi bangsa Afghanistan ini, walaupun kita lihat secara kasat mata sepele kan, kalau kita lihat orang-orang Afghanistan itu kan apa namanya, badannya kurus-kurus ya, hitam-hitam ya, secara kasat mata kita lihat sifat mereka seperti itu. Bahkan mereka kalau berjihad itu bisa lihat di YouTube itu cuman pakai sandal jepit tok itu, sarungan ya. Tetapi dalam sejarah bangsa Afghanistan ini pernah menaklukkan 3 imperium besar. Ini penting.
Imperium pertama yang pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin Afghanistan itu adalah Imperium Inggris. Ini penting. Dulu Inggris dikenal sebagai sebuah imperium di mana disebut sebagai imperium matahari tanpa terbenam. Jadi dulu Inggris dikenal sebagai sebuah imperium di mana matahari tidak pernah terbenam. Artinya seluruh wilayah masuk di Eropa, kemudian termasuk di Asia ini, Afghanistan ini, itu dulu dikuasai oleh Inggris. Sampai Inggris dikenal sebagai sebuah imperium matahari tanpa terbenam, karena semua wilayah dari barat sampai timur itu dikuasai oleh Inggris. Tapi kemudian ketika Imperium Inggris ingin menaklukkan bangsa Afghanistan, maka akhirnya mereka berhadap-hadapan dengan bangsa Afghanistan, yang kemudian akhirnya Inggris berhasil dijungkir balikkan oleh bangsa Afghanistan. Ini sejarah yang harus kita pahami bersama. Setelah Imperium Inggris hancur dan akhirnya negara-negara bekas jajahan Inggris, negara-negara persemakmuran Inggris kemudian merdeka satu persatu karena berhasil ditaklukkan, dihancurkan oleh bangsa Afghanistan. Maka masuklah yang kedua, negara komunis yang bernama Uni Soviet. Itu di era tahun 80-an. Akhirnya kembali lagi bangsa Afghanistan berhadap-hadapan dengan imperium komunis, imperium merah yang dulu dikenal dengan nama Uni Soviet. Sampai berapa puluh tahun itu bangsa Afghanistan melawan Uni Soviet ini, sampai akhirnya kemudian dengan takdir dan izin Allah, bangsa Afghanistan berhasil memporak-porandakan imperium komunis, imperium kiri, imperium setan merah ini yang bernama Uni Soviet. Dan akhirnya Uni Soviet hancur dan negara yang berada di bawah jajahan Uni Soviet akhirnya satu persatu memisahkan diri dari mereka, dan akhirnya sekarang Uni Soviet tinggallah nama Rusia. Dua imperium besar. Setelah Uni Soviet tumbang, hancur, masuklah kemudian Imperium Amerika. Dengan sombongnya Amerika, tahun 2001 pasca terjadinya penyerangan terhadap WTC dan Pentagon. Ini supaya kita pahami sejarahnya. Jadi dulu sebelum WTC dan Pentagon, sebelum WTC dan Pentagon itu diserang, Amerika telah menjajah Irak di era George Bush Junior, George Bush Senior. Jadi sebelum terjadi peristiwa WTC dan Pentagon, Amerika sudah lebih dahulu menginvasi Irak. Dalam catatan sejarah disebutkan berapa kaum muslimin yang dibantai oleh Amerika di Irak di tahun 90-an, itu mencapai angka 500.000 orang. Ini supaya kita pahami sejarahnya, Pak. Dan nanti bagaimana lahirnya istilah terorisme itu. Dan itu dilakukan oleh Amerika di bawah kepemimpinan George Bush Senior, bapak daripada George Bush Junior. Itu 500.000 umat Islam dibantai di Irak dengan berbagai macam cara, dengan dijatuhkan senjata bom, rudal, sampai Amerika mengirimkan bala bantuan. Jadi waktu itu ribuan bahkan jutaan kaum muslimin mengungsi di tempat-tempat pengungsian. Maka Amerika kemudian mengirimkan bantuan berupa apa? Selimut, yang ternyata selimut itu sudah disuntikkan
virus penyakit oleh Amerika Serikat. Akhirnya ketika bangsa kaum muslimin di Irak menerima selimut yang didatangkan oleh Amerika di pengungsian-pengungsian, ketika mereka pakai untuk tidur, akhirnya bukan mereka kemudian sehat, malah kemudian akhirnya mereka jatuh sakit semuanya. Kenapa? Karena Amerika telah mencelupkan, telah menyuntikkan, telah menaruhkan virus wabah penyakit di atas selimut-selimut mereka. Begitulah kejinya bangsa Amerika ini di dalam, bahkan sebelumnya kalau kita baca sejarah bagaimana kejinya bangsa Amerika membantai bangsa asli penduduk Amerika sebelum adanya Amerika. Namanya adalah suku India, suku Indian. Suku Indian ini, bangsa Indian ini adalah bangsa asli, penduduk asli, suku asli yang menduduki benua Amerika sebelum orang-orang Eropa datang ke benua Amerika. Yang dibawa oleh siapa itu? Columbus atau siapa namanya? Coba kita baca sejarahnya. Bagaimana Amerika kemudian menghancurkan, menghabisi, membinasakan penduduk asli Indian itu, yang merupakan penduduk asli dari benua Amerika. Makanya Amerika ini kalau membunuh orang itu sudah biasa. Mencabut nyawa orang itu, membunuh orang itu, menyiksa orang itu bagi Amerika, sejarah mereka itu memang sejarah pembantaian. Sejarah Amerika itu memang sejarah pembinasaan, sejarah pembunuhan. Itulah sejarahnya Amerika. Lah maka bagi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kemudian umat Islam karena selalu diperangi oleh Amerika ini, 500.000 umat Islam di Irak dibunuh secara biadab oleh Amerika, maka kemudian ada usaha dari kaum muslimin, para mujahidin, untuk kemudian membalas kebiadaban Amerika ini. Maka terjadilah kemudian peristiwa yang kemudian kita kenal dengan peristiwa serangan terhadap WTC dan Pentagon itu, World Trade Center dan Pentagon tahun 2001, yang hanya menewaskan sekitar 3.000 orang. Pertanyaannya, kalau dibandingkan Amerika yang telah membantai umat Islam di Irak 500.000 orang, dengan apa yang terjadi di Amerika 3.000 orang, kira-kira mana yang lebih biadab? Mana yang lebih keji? Mana yang lebih teroris? Mana yang lebih jahat? Tapi apa yang terjadi? Amerika kemudian sangat marah dengan serangan balik yang waktu itu mereka tuduhkan kepada Al-Qaeda yang dipimpin oleh Syekh Usamah bin Laden rahimahullah ta'ala, yang kemudian akhirnya Amerika tahun 2001 mengumumkan kepada dunia, ya, bahwa mereka telah diperangi oleh teroris. Maka waktu itu George Bush Junior mengumumkan kepada seluruh negara di dunia, with us or with terrorists, bersama kami Amerika atau bersama teroris. Itulah awal mula sejarah munculnya istilah teroris, yang akhirnya kemudian tercatat dalam sejarah 114 negara termasuk Indonesia bergabung bersama Amerika. 114 negara tahun 2001, 114 negara kemudian bergabung bersama Amerika di bawah PBB untuk satu perang yang kemudian mereka sebut dengan istilah WOT, ya, War on Terrorism, perang melawan teroris. Jadi siapa yang pertama kali, dari mulut siapa pertama kali keluar istilah teroris itu? Dari mulut siapa? Dari mulut
seorang manusia kafir, sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam, yang namanya adalah George Bush Junior. Nah sekarang kita ikut-ikutan. Dikit-dikit teroris, jenggotan, katok cingkrang, pada cingkrangnya mau 5 cm di atas mata kaki. Lah kok cingkrangnya setengah paha? Namanya apa kira-kira ini? Hah? Wah, ternyata sangar juga orang Karanganyar ini. Saya kira orang Karanganyar ini lembut-lembut ya. Ternyata Masya Allah. Bayangkan Mas, kalau kan secara logika kan gitu tuh. Secara logika kan gitu ya. Jadi kalau kemudian orang pakai katok cingkrang, celana cingkrang. Kalau katok ini bahaya juga gitu kan ya. Kalimat katok ini saya ngisi di Madura Pak. Saya bilang di Solo itu ciri-ciri teroris itu kata mereka kalau katoknya cingkrang semuanya pada tertawa. Saya bingung juga kan, kok pada tertawa ini kan. Ternyata ibu-ibunya pada bilang, Ustadz katok itu memang cingkrang. Bingung saya. Ternyata selesai acara saya baru dikasih tahu sama jamaah, Ustadz tahu nggak, katok itu celana dalam perempuan. Makanya ibu-ibu bilang, Ustadz katok itu cingkrang gitu kan ya. Oh, saya baru tahu rupanya ya. Ternyata beda antara katok Solo dengan katok. Nah, makanya hati-hati juga Pak kalau kita ngisi itu. Jadi kalau celana cingkrang di atas mata kaki cuma 5 cm itu di atas mata kaki itu udah dibilang teroris. Gimana yang pakai cingkrangnya? Kalau kemudian yang pakai kerudung dowo itu dibilang penipu, berarti yang pakai jilbab dililit keneng leher kuwi bae penipu gitu loh. Jilbab kok neng dililit keneng pocong. Sudah jelas ayatnya itu, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Kata Allah, ulurkan jilbab mereka sampai ke bawah, bukan tekan leher di buntel-buntel. Jadi Bapak sekalian, ini penting untuk kita pahami bersama. Jadi istilah teroris itu pertama kali keluar dari mulutnya orang-orang Amerika, mulutnya Presiden Amerika yang bernama George Bush ini Junior ya, yang kemudian 114 negara bersatu bersama Amerika di bawah payung PBB ya, PBB Pak, yang melindungi waktu itu PBB. Dan akhirnya kemudian Amerika memberikan ultimatum kepada bangsa Afghanistan yang waktu itu dikenal di sana ada kelompok faksi jihad yang paling dikenal namanya adalah Taliban. Taliban ini artinya tolib itu santri. Bayangkan. Jadi yang jadi mujahidnya itu, yang jadi ahli perangnya itu berangkat dari sekolah pondok. Makanya sekarang di Indonesia pesantren dipelototi gitu loh. Karena mereka khawatir santri neng Solo, neng Karanganyar itu jangan-jangan jadi kayak santri neng Afghanistan. Maka dibuatlah undang-undang pesantren. Itu kan dalam rangka apa? Untuk mengontrol pondok pesantren. Tujuannya apa? Agar Taliban Karanganyar tidak menjadi Taliban sebagaimana di mana? Di Afghanistan. Nah, ini penting Bapak sekalian.
Jadi waktu itu kemudian Amerika memberikan ultimatum kepada Taliban. Karena waktu itu Taliban dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas pemberian perlindungan kepada Usamah bin Laden. Jadi waktu itu Usamah bin Laden meninggalkan negara aslinya Arab Saudi. Ya, padahal bin Laden ini sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Jadi kalau kita nanti ke Saudi, tanya aja sama orang-orang Saudi itu, siapa miliardernya Saudi itu, maka mereka akan menjawab salah satu miliarder Saudi itu adalah bin Laden itu, bin Laden Group. Itu miliardernya Saudi itu. Lah, salah satu keturunannya bin Laden Group ini adalah Usamah bin. Dia tinggalkan kekayaannya. Dia tinggalkan kecukupan duniawinya, dia kemudian pindah hijrah masuk ke Afghanistan dan kemudian akhirnya dilindungi oleh sebuah paksi pejuang yang ada di Afghanistan yang bernama Taliban. Amerika beri ultimatum, serahkan Usamah bin Laden atau kami akan gempur ente sampai entek. Kata Taliban, tidak layak kami akan menyerahkan tamu yang datang kepada kami kepada musuh-musuh kami. Waktu itu dengan lantangnya Taliban mengatakan apa? Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan tamu kami, tamu yang datang kepada kami, yang tamu itu di bawah perlindungan kami. Bagaimana mungkin kami akan serahkan kepada musuh kami? Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan. Wah. Kalau begitu kata Amerika, siap perang. Kita akan lihat nanti, kami akan hancurkan kalian. Kata Taliban, kita lihat nanti. Allah yang akan memenangkan kami atau kalian yang akan membuktikan janji kalian. Akhirnya langsung waktu itu Amerika menggempur Taliban dengan 50 negara sejak 2001 sampai 2018. Amerika mengumumkan dana yang sudah mereka keluarkan untuk perang di Afghanistan itu mencapai 5 triliun US dollar Amerika Serikat. Coba yang bawa HP. Yang HP-nya paling canggih ada di sini. Coba dikeluarkan HP-nya, kalikan sekarang satu dolar berapa? Taruhlah 14.000 ya. Nah, berarti 5 triliun US dolar. Berarti 5 triliun kali 14.000. Ada? Berapa? Coba tulis. Berapa tuh kira-kira itu duitnya? Ada yang punya duitnya di sini? Oh, jadi besar Pak. Jadi Amerika itu ketika perang di Afghanistan itu bukan, makanya Allah katakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Kalau kalian bersakit-sakitan, kata Allah, kalau kalian merasa sakit, kalian merasa pedih, kalian merasa capek, kalian merasa berat di dalam mendakwahkan Islam ini, di dalam memperjuangkan Islam ini, di dalam membela Islam ini, ketahuilah kata Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka juga merasakan sakit, mereka juga merasakan pedih, mereka juga merasakan gelisah sebagaimana yang kalian rasakan. Tetapi apa kata Allah? Bedanya kalian dengan mereka apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian ada yang kalian harapkan di sisi Allah. Capeknya kalian, lelahnya kalian, susahnya kalian, menderitanya kalian, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Setiap langkah kakak kalian untuk membela agama Allah,
Setiap langkah kaki kalian untuk mendakwahkan agama Allah, setiap langkah kaki kalian untuk membela Islam, setiap tetes keringat kalian untuk membela agama Allah, pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Takbir. Ikhwan fillah. Berbeda dengan orang-orang kafir, kata Allah. Apa yang mereka harapkan? Gak ada, Pak. Mereka berangkat ke Amerika, ke Afghanistan. Tentara-tentara Amerika ini, tentara Jerman, Perancis, Inggris, semuanya berangkat ke Afghanistan. Apa yang mereka harapkan? Nanti kalau pulang naik pangkat. Ntar kalau pulang gajinya naik, jabatannya dinaikkan. Ternyata belum tekan pulang mati. Di Afghanistan kena ranjau, belum mati. Terus apa yang mereka harapkan? Gak ada. Wasaat, kata Allah apa? Maka neraka jahanam itu sebagai tempat kembali mereka. Wasaat masira, bahwa ma'wahum jahannam, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Wasaat masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita kuatkan, Pak. Harus kita kuatkan himmah kita, harus kita kuatkan militansi kita, harus kita kuatkan niat kita. Kenapa? Insya Allah, Pak, setiap langkah kaki kita, setiap tetes air mata, setiap tetes keringat yang antum keluarkan untuk membela agama Allah ini, insya Allah nanti akan kita lihat balasannya di yaumul kiamah. Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Berbeda dengan orang-orang kafir dan munafik itu, apalagi munafik. Sudah Allah katakan apa terhadap orang-orang munafik ini? Coba kita lihat ini, Pak. Penting ini. Semoga Allah menjaga kita. Ini balasan oleh Allah terhadap orang-orang munafik. Kita bicara nih. Sampai jam berapa nih? Setengah tujuh ya? Oke lah. Buka surah Al-Hadid. Ya, buka surat Al-Hadid. Surat yang ke-57 ya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-57. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita berhati-hati, kita berlindung kepada Allah dari sifat kemunafikan. Ngeri, Pak. Nas'alul afiyah. Kita buka surah Al-Hadid ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Sampai nanti Allah ingatkan di penutupnya di ayat yang ke-16. Apa kata Allah? Kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyra kumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul adzim. Kata Allah, kalian akan melihat nanti di hari kiamat orang-orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan, cahaya-cahaya mereka akan meliputi mereka di depan mereka dan di samping kanan mereka. Salah satu
orang mukmin itu nanti di yaumul qiyamah bercahaya lantaran air wudhu mereka. Ini penting. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengetahui umatmu di yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ketika dari manusia pertama sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan menarik Bapak Ibu sekalian, saya membaca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini supaya kita renungi, Pak. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala? Sebelum terjadinya peristiwa mahsyar, sebelum terjadinya peristiwa padang mahsyar, di mana manusia akan dihisap di hadapan Allah, dan kita akan berdiri di padang mahsyar khamsina alfasana. Kita akan berdiri di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun. 50.000 tahun itu bukan 50.000 tahun di dunia, 50.000 tahun di sisi Allah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Lantas kalau 50.000 tahun, akan berapa ribu, akan berapa juta tahun kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kata Imam Al-Qurtubi, sebelum terjadinya peristiwa mahsyar, maka manusia pertama sekali adalah apa? Dibangkitkan dari alam kubur mereka. Jadi ketika ditiupkan trompet sangkakala yang terakhir, yang ketiga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan keluar dari kuburannya seperti keluarnya jamur itu di musim penghujan. Jadi akan bermunculan dari kuburan-kuburan mereka. Dan apa kata Imam Al-Qurtubi? Ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka, maka hal pertama yang dialami oleh manusia, jadi Bapak Ibu sekalian, ini supaya kita pahami bersama. Jadi ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita di yaumul qiyamah, maka hal pertama yang kita rasakan, sesuatu yang ketika itu kita rasakan dan belum pernah kita rasakan sebelumnya, adalah kita sedang merasakan haus yang sangat berat, haus yang sangat menderita. Dan belum pernah seseorang merasakan haus seperti itu sebelumnya. Jadi ketika kita nanti bangkit dari kubur kita, yang kita rasakan pertama sekali adalah apa? Rasa haus, haus yang sangat berat. Lah ketika dalam kondisi haus ketika itu, apa yang kita butuhkan waktu itu? Kita berharap ada setetes air yang akan membasahi kerongkongan kita sehingga hilanglah rasa haus itu. Maka ketika manusia dalam kondisi rasa haus yang sangat berat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, maka terpampanglah di hadapan mereka haud, sebuah telaga yang mana kata Rasulullah, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu pasti memiliki telaganya masing-masing, punya sumur. Dan kata Rasulullah, dan aku memiliki sumur yang aku berharap umatku yang datang ke dalam sumurku adalah umat yang terbanyak nanti di yaumul qiyamah. Jadi ketika kita bangkit dari kubur kita dalam kondisi yang sangat haus, kondisi haus yang sangat berat dan menderita, maka terpampanglah di hadapan kita sebuah telaga yang berisikan air, yang kata Rasulullah, telagaku itu kata Rasulullah airnya lebih putih daripada warna susu, lebih manis daripada rasanya madu. Batu-batunya terbuat dari batu-batu permata yang didatangkan oleh Allah dari jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu apa yang kita inginkan? Kita bisa bersegera datang ke sumur itu
dan kemudian meminum air dari sumur itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku panggil umatku untuk datang ke sumurku. Karena siapa yang meminum dari telagaku, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Maka berduyun-duyunlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sumur itu untuk meminum darinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan izin kepada kita untuk meminum dari telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Ketika datanglah sekelompok orang untuk datang mendekati sumurku untuk meminum darinya, tapi tiba-tiba apa? Mereka diusir dari telagaku, kata Rasulullah. Mereka diusir dari telagaku, kata Rasulullah. Sampai kemudian aku berkata, ya Allah, bukankah mereka ashabi? Bukankah mereka sahabat-sahabatku? Bukankah mereka dulu umatku di dunia? Benar kata Allah. Tapi engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia setelah engkau meninggal dunia. Dan inilah ayat tafsir dari surat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu wahai Muhammad di dunia ini, dia akan menjadi orang-orang yang tertolak dari rahmat Allah di dunia ini. Dan para ulama tafsir, dia akan menjadi manusia yang tertolak nanti di haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak sekalian, jangan pernah sekali-kali kita membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai membenci fisik beliau. Ini penting. Kalau kita nggak mampu untuk melaksanakan syariat itu, sudah, jangan membencinya. Anda belum sanggup, Anda belum mampu pakai cadar, tapi jangan sekali-kali Anda membenci cadar. Jangan sekali-kali kemudian Anda memusuhi cadar. Anda belum sanggup melihara jenggot, silakan. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda membenci orang yang memelihara. Kenapa? Karena syariat. Sampai di Solo ada teman saya, jenggotnya lebat. Beliau ngontrak di sebuah desa. Setiap kali ke masjid selalu dibully oleh beberapa pemuda yang ada di Cakro itu. Ya. Jadi kalau beliau mau ke masjid selalu diembek, be. Teman saya lihat kiri kanan kok orang wedhus. Nah ini paling yo ngeci aku ini. Hari pertama dibiarkan. Hari kedua ternyata masih juga. Ketika beliau ke masjid, lihat kiri kanan orang wedhus. Oh, ini berarti ngenyek aku ini. Hari ketiga ternyata masih ngembek juga. Akhirnya teman saya turun dari sepedanya, kemudian parani Cakro. Wah, saya neng Cakro wis siap-siap lagi. Mbeke ngamuk ini. Sampai di Cakro, teman saya langsung tanya, Mas, apa? Kan biasa kan preman kampung ya kan? Kayak ngerti orang, ngerti apa? Binatang sing ora duwe jenggot binatang apa? Langsung mereka serempak mengatakan asu. Malah yang ngembek ini langsung ngamuk, Pak. Jadi sampean nuduh aku ora nuduh sampean. Aku mung takon. Binatang sing ora duwe jenggot binatang apa? Lah kancamu jawab, Langsung ditinggal sama teman saya. Alhamdulillah kata teman saya, alhamdulillah Ustaz, besoknya mereka udah nggak ngembek lagi. Karena wis ngerti kalau DE aku ora anu lho, ngenyek lho ya. Aku ora nuduh lho, mung jelaske ngono lho, Pak. Jadi kalau ada di antara jenengan diejek
wedhus mbek karena jenggot parani. Kowe ngerti ora? Binatang sing ora duwe ngono ae. Rampung. Ora usah pake. Karena kalau jenengan pakai dugem, jenengan bisa kena delik, ditangkap ngono ya. Tapi kalau mung takon tanya. Nah, ini penting banget sekalian. Jadi memang hari ini kita menjalankan syariat. Kalau kita nggak siap atau belum mampu untuk melihara jenggot, kita belum mampu untuk kemudian pakai jilbab besar, kita belum mampu untuk kemudian melaksanakan syariat Allah, sudah. Jangan pernah kita membenci apa? Syariat. Apalagi kalau sampai membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada Pak, seorang Yahudi senangnya membenci Rasulullah, setiap harinya mencaci Rasulullah, menghina Rasulullah, melecehkan Rasul. Tiba-tiba mati. Ketika mati, dikuburkan oleh si warga Yahudi. Ketika dikuburkan mau pulang, warganya tiba-tiba mayatnya terlempar keluar. Akhirnya apa? Warga kemudian gali lagi kuburannya, pendem lagi. Mau pulang tiba-tiba apa? Mayatnya terlempar lagi ke atas. Sampai 3 kali. Akhirnya apa? Warga udah bingung. Lagi berarti bukan manungso itu. Dilempar aja, dibuang wis. Nah, ini hati-hati Pak. Apalagi nanti di akhirat para pembenci Rasulullah, para pembenci sunnah Rasulullah, para pembenci syariat Rasulullah ini, mereka diancam oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan diberi izin untuk meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Ketika itu, kalau mereka tidak diberi izin untuk meminum dari telaga Rasulullah, ke telaga siapa mereka akan meminumnya? Nggak ada Pak, waduk apa ini? Oh, aku kan wong Karanganyar. Kok ketok ono waduk lalung ora ono. Waduk lalung mung ning dunya. Dan ketika itu apa yang bisa menghilangkan kita dari rasa? Enggak ada Pak. Padahal kata Imam Al-Qurtubi, setelah peristiwa Haud manusia akan digiring menuju padang mahsyar. Mereka akan berdiri di hadapan Allah selama 50.000 tahun dengan matahari didekatkan di atas kepala mereka satu hasta. Nas'alullah al-afiyah. Sekarang aja ketika matahari itu berada berjuta-juta ribu kilometer di atas kepala kita, kita masih merasakan bagaimana panasnya. Lantas bagaimana kalau kemudian matahari itu didekatkan satu hasta di atas kepala kita? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'u az-Zahrawaini, kata Rasulullah. Sering-seringlah, kata Rasulullah, membaca surat di dalam Al-Quran yang disebut, yang diistilahkan, yang digelari oleh Rasulullah dengan surat apa? Az-Zahrawaini. Az-Zahrawaini ya. Apa surat Az-Zahrawaini ini? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya. Jadi kalau qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falak itu disebut dengan muawwidataini kan itu kan ya, atau surat al-muawwidataini. Maka dalam Al-Quran ada surat namanya apa? Az-Zahrawaini, surat Az-Zahrawaini. Iqra'u Zahrawaini, kata Rasulullah. Baca, seringlah kalian membaca Zahrawaini. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena 2 surat ini, kata Rasulullah, akan datang nanti pada hari kiamat dalam bentuk 2 gumpalan awan yang sangat tebal, atau dalam bentuk 2 gumpalan burung-burung, 2 rombongan burung yang sangat banyak, yang akan memberikan apa? Perlindungan dari terik panasnya sinar dan terik matahari ketika itu kepada pemiliknya.
Ora iso, tanggane aku tak melu ora iso. Iki khusus untuk yang membaca. Pingin boten Bu? Pingin boten Bu? Bapak-bapak pingin boten Pak? Nggak ada jual payung ning kono Pak. Kalau jenengan umroh, jenengan haji kepanasan, ada yang jual di akhirat. Beli payung di mana? Nggak ada. Makanya sering-seringlah kita membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah khotamkan Al-Quran itu setiap bulan satu kali. Berarti setiap bulannya insya Allah kita pasti membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, berapa lama saya menghatamkan Al-Quran ya Rasulullah? Kata Rasulullah, akhtimhu syahron. Khatamkan Al-Quran itu satu bulan. Sahabat ini mengatakan, kelamaan ya Rasulullah. Kalau gitu khatamkan 20 hari. Kelamaan ya Rasulullah. Boleh nggak kurang dari itu? Khatamkan 10 hari. Kelamaan ya Rasulullah. Sudah khatamkan 6 hari kata Rasulullah. Kelamaan ya Rasulullah. Sudah kalau begitu khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Nggak boleh kurang dari itu kecuali di bulan Ramadan. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar ketika menafsirkan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan orang yang paling males, semales-malesnya orang membaca Al-Quran, dia mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Itu semales-malesnya seorang mukmin. Semales-malesnya orang Islam membaca Al-Quran, dia mengkhatamkan Al-Quran berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Dan serajin-rajinnya, kata Imam Ibnu Hajar, serajin-rajinnya orang yang membaca Al-Quran adalah mereka yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Lah kalau setahun sekali, namanya apa coba? Super malas. Nasallahu. Maka Bapak sekalian, mari Pak, kita jangan sekali-kali meremehkan qiraatul Quran. Ini penting. Karena hari ini kita selalu terkalahkan dengan PHP gitu ya. Yang dicekel HP. Arep maem yo HP. Lagi maem yo HP. Bar maem. Arep adus. Barados, arep turu, bangun turu, kok mati ucek labe. Sing diupdate status Facebook, Twitter, WA, grup WA ditinggal sak jam wis ribuan. Lho iki kerjane opo? Al-Quran kurang terupdate. Kita jarang membaca Al-Quran. Di rumah banyak Al-Quran, tapi ditaruh di rumah-rumah kita penuh dengan musik-musik, sampai Rasulullah mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu ibarat kuburan. Jadi kalau rumahnya ibarat kuburan, berarti penghuninya mayat gentayangan, yang mati sebelum mati, sudah mati sebelum mati, sudah menjadi mayat sebelum dia menjadi mayat yang sesungguhnya. Rumah siapa itu kata Rasulullah? Nanti bisa baca dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar itu, Fathul Bari. Beliau mengatakan rumah satu, rumah yang tidak didirikan di dalamnya sholat. Makanya Rasulullah mengatakan afdolu solawatukum fi buyutikum illal mafruḍ. Seutama-utama sholat kalian
adalah solat kalian di rumah-rumah kalian kecuali solat fardu. Artinya Bapak sekalian, solat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Tapi sayangnya dari masjid pulang ke rumah arep solat, rasido solat kena wis utune wis ambah. Akhirnya boten sioso. Nggih boten Bu? Nggih. Kita pingin Pak, pulang dari rumah itu kan pulang dari masjid, wah aku tak mulai neng omah kon sholat sunnah ya abdole neng omah bar tekan omah utune wes ora sido so. Nah, kalau gitu gimana? Sudah sholatin neng daripada neng omah nggak jadi. Nah, makanya sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Kecuali kata Rasulullah sholat fardu. Kecuali sholat wajib wabil khusus para bapak bagi para ikhwan. Masya Allah Pak, saya membaca beberapa kitabnya para ulama itu tentang sholat jamaah itu, banyak yang menulis kalimat begini Pak, man aroda husnal khotimah fal yalzam sholatal jamaah. Jadi barang siapa yang menginginkan akhir kematiannya dengan husnul khotimah, maka lazimilah sholat berjamaah. Ini penting. Maka Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat jamaah ahad, pengajian ahad pagi pada hari ini, mari Pak kita azamkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita, wabil khusus bapak-bapak. Kalau ibu-ibu gimana Ustaz? Monggo silahkan, mau ke masjid boleh, nggak ke masjid juga abdul. Tapi apa tugas ibu-ibu? Tugas ibu-ibu mensupport bapaknya supaya itu dia, itu tugas ibu-ibu. Jenengan dapat pahala. Jangan Pak neng omah wae ya, kancane aku ya, imami aku ya, aku kangen orang. Jenengan sebagai ibu-ibu yang soleha, istri-istri yang soleha, wanita-wanita yang bilang sama suaminya, Mas, berangkat ke masjid. Iya Nora, ora tak kei jatah. Tadi hidangkan kopi ngono lho Bu, maksudnya. Ini penting. Jadi ibu-ibu tuh tugasnya, walaupun jenengan nggak sholat berjamaah di masjid, tugasnya jenengan apa Bu? Mensupport ya, support suaminya, Pak. Sholat oneng masjid, Pak. Wis pokoknya corona, wis entek corona nih, tetap walaupun memperhatikan protokol apa. Nah, itu udah bismillah, disupport itu bapak-bapaknya. Karena bapak sekalian, karena baginda Rasulullah, masya Allah Pak ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sudah Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Allah sudah jamin Rasulullah pasti masuk jannah. Itu sampai akhir hayat beliau. Beliau sholat berjamaah di nggak ada Pak. Kalau sudah sampai tingkat makrifat orang sah sholat, orang setan. Oh saya tuh pernah ditawari Pak. Jadi di Sumatera itu kan, karena saya dari Aceh, di Sumatera itu ada namanya daerah apa namanya Tanjung Pura. Tanjung Pura itu ada pondok pesantren namanya pondok pesantren Darussalam itu kalau nggak salah. Itu pondok pesantren pusat daripada Thariqat Naqsabandiyah terbesar di Sumatera itu. Namanya Babus Salam pondok pesantrennya. Dari kecil Pak saya sudah biasa itu sama bapak ibu saya tuh ke Babus Salam ini. Sampai akhirnya saya besar tahun 2000, sebelum saya ke Solo, saya didatangi oleh jamaah dari Thariqat ini, nawarkan, Ustadz mau nggak jadi khalifah? Khalifah apa? Khalifah Thariqat.
Terus gimana caranya? Caranya gampang Ustaz. Jenengan masuk selambu. Tahu selambu Pak ya? Selambu yang untuk tidur itu loh. Pokoknya jenengan masuk sana, suluk. Nggak boleh keluar selama 40 hari 40 malam. Kecuali untuk buang air atau wudhu atau mandi. Pokoknya jenengan dalam selambu gitu. Dan tidak boleh makan kecuali yang putih-putih. Atau tahu. Ya. Nasi kapur ya, kapur putih. Terus setelah itu gimana? Nanti setelah itu Ustadz nanti langsung makomnya jadi khalifah thariqat. Itu sudah bisa nanti sampai tingkat makrifat. Kalau sudah makrifat, syariat nggak berlaku. Makanya Pak kadang-kadang kan kita sering dengar itu kan. Ada orang kiai, ngakunya kiai, kalau ditanya Pak Kiai, boten sholat Jumat. Wah, kulo sholat Jumatnya ning Mekah. Tapi kok iso mulene podo? Padahal kita sholat Jumat ning Indonesia, orang Mekah baru bangun tidur. Tapi ketika kiainya Pak Kiai boten sholat, wah, kulo sholat Jumatnya ning Mekah. Numpak nopo sepur nopo sajadah terbang. Padahal itu aslinya nggak sholat Jumat Pak, tapi supaya masyarakatnya nggak curiga, ngomongnya apa? Sholat Jumat neng Mekah, sholat asar neng Madinah. Sholat maghrib neng Al-Aqsa Klaten. Ini kan ngapusi lah, maka bas kalian nggak ada. Orang mau sudah sampai makrifat nggak ada Pak. Manusia yang paling tinggi makrifatnya kecuali siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi prakteknya sampai akhir hayatnya Rasulullah dalam kondisi yang sudah sakit sangat parah. Sahabat Abu Bakar sudah berdiri di saf di depan untuk menjadi pengganti imamnya Rasulullah. Sudah berdiri di tempat pengimamannya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah kemudian keluar dari rumah beliau sambil merangkak. Dan waktu sahabat Abu Bakar ingin mundur, kata Rasulullah, tetaplah engkau ya Abu Bakar di tempatmu. Dan akhirnya Rasulullah berdiri di sebelah kanannya sahabat Abu Bakar, yang akhirnya kemudian Rasulullah duduk di sebelah kanannya sahabat Abu Bakar, yang akhirnya sholat subuh ketika itu diimami oleh sahabat Abu. Artinya Bapak sekalian, kita berharap kepada Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, sampai akhir hayatku jadikan aku orang-orang yang bisa istiqomah dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak sekalian, kita kembali ke sini. Jadi kata Allah, jadi tadi ya, wudhu ini ke ibunda Rasulullah kemudian bertanya, ibunda Rasulullah menjawab ke pertanyaan ibunda Aisyah, wahai Aisyah, aku akan mengetahui umatku nanti di yaumul kiamah dari cahaya yang keluar dari anggota wudhu mereka. Maka barang siapa yang ingin cahayanya nanti di yaumul kiamah itu semakin terang, semakin bersinar di yaumul kiamah, maka perbanyaklah, sering-seringlah berwudu ketika di dunia. Berat atau enggak Bu? Berwudu itu membiasakan diri kita berwudu, abot boten nggih? Ya. Teorinya memang nggak berat Pak, teorinya nggak berat, wudu toh. Tapi prakteknya berat atau betul? Berat Pak, berat itu teorinya. Makanya Masya Allah ya, di antara ulama ya, dari sekian banyak ulama yang sangat menjaga wudunya, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar kita Pak. Dan ulama-ulama yang lain, Imam Ahmad, Imam Malik, ini apalagi dulu generasi sahabat, mereka orang-orang yang senantiasa
menjaga wudhu mereka. Mereka wudhu batal langsung apa? Berwudhu kembali. Batal langsung berwudhu kembali. Tidak hanya sekedar berwudhu, mereka membiasakan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali mereka makanya sahabat Bilal itu kan sebelum wafatnya, bayangkan sahabat Bilal itu masih menjadi penduduk dunia. Ditanya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Kok aku sudah mendengar apa? Suara sandalmu, suara terompahmu sudah berada di dalam. Masya Allah Pak, sahabat Bilal orangnya masih berada di mana? Orangnya masih di dunia. Rasulullah sudah beri kabar kepada sahabat Bilal, suara sandalnya, suara terompahnya sudah berada di. Masya Allah. Apa kata sahabat Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak mengerjakan amal-amal soleh yang besar. Aku hanya membiasakan sholat 2 rakaat setiap kali berwudu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jangan remehkan Pak amal-amal soleh yang kecil-kecil. Karena apa? Karena insya Allah Pak, yang kecil-kecil itu lebih ikhlas insya Allah. Ya betul. Jenengan masuk ke kamar mandi, kaki kiri keluar pakai kaki kanan, ikhlas betul? Kenapa ikhlas? Karena gak akan mungkin ada yang mempelototi, gak akan mungkin ada yang ngelirik jenengan, gak akan mungkin ada yang melihat jenengan, sehingga jenengan gak akan mungkin riak itu kan, gak akan mungkin kan. Enak uang orang ya, lihat aku ya. Ya nono sing lihat tak lihat kaki, nggak ada Pak. Kena kita sudah ikhlas itu, insya Allah. Lah yang kecil-kecil ini Pak, lah kadang-kadang yang besar-besar ini yang kadang-kadang apa? Sulit kita untuk menjaga keikhlasan, kan gitu kan? Yang besar-besar ini kadang-kadang sulit untuk menjaga keikhlasan. Makanya yang kecil-kecil ini jangan kita remehkan. Bisa jadi yang kecil-kecil itulah yang nanti akan memperberat apa? Timbangan kebajikan kita. Kenapa Pak? Karena lebih ikhlas insya Allah. Karena yang besar-besar khawatirnya apa? Tidak ikhlas. Infak yang besar, pinginnya apa? Ditulis namanya sing gede. Infak gede supaya dicoblos. Bar diinfakin, orang menang, infaknya dijaluk meneh. Tak jaluk sajadahe. Lah ngopo? Oh, aku orang menang kok. Nah, ini kan berarti ikhlas boten. Jadi memberi supaya dicoblos. Naudzubillah min. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membiasakan diri kita dengan berwudu ya. Jadi wudu itu nggak hanya pas sholat aja, menjelang tidur, ya. Kemudian ketika kita berangkat kerja, ya. Kemudian ketika kita akan membaca Al-Quran, apalagi ketika menghadiri majelis ilmu. Ayo usahakan ibu sekalian ya, ketika kita menghadiri majelis ilmu, salah satu adabnya adalah menghadiri majelis ilmu dalam kondisi apa? Bersuci. Ayo bapak sekalian, kita lihat di sini Pak. Kata Allah, pada hari kiamat nanti cahayanya orang-orang mukmin itu akan meliputi mereka dari sisi depan dan kanan mereka, dan Allah kemudian memberi kabar kepada mereka, busrakumul yaum, bergembiralah kalian pada hari ini dengan surga, dengan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kalian kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan yang hakiki itu Pak, bukan kemenangan pilkada. Kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan di mana Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam jannah. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi belum tentu Pak, wah, pemenang pemilu. Belum tentu menang. Karena itu menang neng dunya. Lah kalau menang neng dunya, kalau menangnya karena suntian, karena sogoan, karena ngapusi. Saya kaget kemarin baca berita Pak,
50 TPS di Sukoharjo ketukar dengan Wonogiri. Wah, itu pripun we? Pripun, Mbak? Saya baca di media loh. Kok iso loh? 50 TPS Sukoharjo ketukar sama. Nah itu apa kemudian deket-deketan dengan Wonogiri? Atau wong Wonogiri masuk ke colke wambo? Awas lo, hati-hati loh ini intelnya gini. Jadi yang jelas Pak sekalian, kalau menangnya karena pengkhianatan, menangnya karena ketidakbenaran, maka demi Allah itu bukan kemenangan. Lah kemenangan bagi kita Pak yang hakiki itu apa? Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam jannah. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari itu kata Allah, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Ya tiba ya. Jadi munafik itu enggak dari kalangan laki-laki saja, tapi munafik juga ada dari kalangan perempuan, ya. Termasuk pengajiannya hati-hati juga, Pak. Saya pernah ngisi di Malang. Ada cerita di Malang itu ada pengajian ibu-ibu. Rata-rata pakai cadar semuanya, tapi ibu-ibu ini kalau pakai cadar karena kan jamahnya kan pengajian ibu-ibu kan. Oh, ya. Nah, itu biasa yang pakai cadarnya dibuka. Lah suatu saat ada 2 orang hadir pengajian pakai cadar, tapi ketika pengajian cadarnya nggak dibuka. Tapi sama panitia pengajian ya dibiarkan, mungkin jamaah anyar, ya. Mungkin harap buka cadar ya isin piye mungkin gitu kan, ya. Tapi qadarullah di tengah pengajian salah satu dari mereka ini salah duduk, tersingkaplah jubahnya, terlihatlah bulu-bulu kakinya. Lah ternyata ada ibu-ibu yang lihat langsung jurit, wah kok berbulu kakinya, wah langsung Pak yang 2 orang ini ngangkat jubah, ternyata lanang. Nah, maka coba lihat kiri kanan ini. Ini saya nggak nuduh Pak, artinya tetap waspada Pak. Jadi setan itu bisa berubah berbagai macam cara gitu kan ya. Jadi kalau setan jin itu bisa berubah dalam bentuk anjing, dalam bentuk seekor ular, dalam bentuk seekor kucing. Lah setan manungso juga bisa berubah dari lanang ke perempuan ke mana? Nggak ada ya. Ini penting Pak sekali. Lah oleh sebab itu maka Allah katakan, pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan menyeru, berseru, berkata kepada orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan? Unduruna, unduruna. Hei orang-orang yang beriman, tunggu kami, lihatlah kami. Naqtabis min nurikum. Kami minta cahaya kalian sedikit saja. Jadi orang-orang munafik nanti Pak, yang laki-laki maupun yang perempuan akan berkata kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Pak? Karena orang-orang munafik Allah tidak akan berikan cahaya kepada mereka. Allah hilangkan cahaya dari mereka. Sehingga yang bercahaya ketika itu hanya khusus orang-orang yang beriman. Maka orang-orang munafik ini Pak, ngejar orang-orang beriman. Orang beriman, naktabis min nurikum, kami minta sedikit saja dari cahaya kalian, karena kami dalam kondisi gelap, kami kegelapan, kami gak bisa lihat. Maka apa dikatakan kepada mereka? Qilarji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihir rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Maka orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang munafik, pergi sana kamu, cari cahaya yang dewe. Akhirnya Allah akan berikan penghalang, sater, pagar antara orang beriman dengan orang-orang munafik. Pagar yang berada di orang-orang beriman itu penuh dengan rahmat Allah, sedangkan pagar yang berhadapan dengan orang-orang munafik penuh dengan adab. Sehingga Pak,
Orang-orang munafik ini berada dalam kegelapan, gelap gulita. Padahal mereka akan digiring menuju Sirat untuk menyeberangi Sirat. Sedangkan mereka tidak memiliki cahaya. Padahal Sirat itu dalam sebuah riwayat disebutkan tajamnya lebih tajam dari pedang dan kecilnya seperti rambut yang dibelah 7. Orang-orang munafik, Pak, dia nggak punya alat cahaya untuk nyeberangi itu. Maka apa kata mereka kepada orang beriman? Yunadunahum. Akhirnya orang munafik yang dalam kondisi kegelapan nih, Pak, berkata memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'ahum. Alam nakum ma'akum. Hei orang-orang yang beriman, bukannya dulu kita sama-sama neng dunyo. Kita sama-sama pengajian neng Islamic Center neng Karanganyar. Podo-podo duduk neng majelis. Kenapa kamu gak ngasih aku sedikit cahaya? Pada dulunya kita sama-sama di dunia, sama-sama pengajian, sama-sama sholat yang masjid, sama-sama bersama-sama dengan orang beriman. Apa kata orang beriman? Nah bala, bener. Dulu kita sama-sama pengajian, sama-sama sholat neng mes, walakinnakum patantum anfusakum watarobtastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Iya, dulu podo-podo hadir neng pengajian Ahad pagi, tapi niatmu bedo. Kalau aku niatnya tenanan arep pengajian, kowe ngopo? Golek-golek kesalahan kan? Kowe nginteli ustate kan? Kowe duduk paling ngarep nggawa rekaman dhewe kan? Wa gharratkumul amaniyu. Kamu tertipu dengan iming-iming dunya. Kenapa? Bar pengajian Ahad pagi, laporan ento. Kowe tertipu, Mas. Saiki rasakno. Ono? Ono? Nggak ada ya? Kalau ada mudah-mudahan bertobat. Dan doakan Mbak Ge. Ya mudah-mudahan pulang di pengajian, ya Allah, pedeni yo. Moe itu mana? Habis sesuk aku kalau disuruh wis ora usah mangkat. Diperintah karo komandan nih, "Weh, bos, mangkat apa?" Ning ndi, Pak? Ahad pagi. Aduh, kula loro. Loro apa? Loro ati. Aku ngeri. Ning akhirat aku termasuk orang-orang munafik. Masya Allah, Pak. Ngeri nggak Pak kalau kita baca surah Al-Hadid ini? Ngeri betul, Pak? Ngeri, Pak. Ketika itu orang-orang munafik ditimpa oleh Allah kegelapan yang sangat gelap. Sedangkan orang-orang yang beriman, Allah berikan cahaya kepada mereka. Maka mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang keimanan kita benar-benar beriman kepada Allah, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan, sehingga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya fid dunia. Insyaallah nanti di dunia Allah berikan perlindungan kepada kita, dan di akhirat Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Demikian Bapak Ibu sekalian pengajian Ahad pagi hari ini. Mohon maaf, lain waktu nanti insyaallah kita lanjutkan. Ini baru muqaddimah ini, Pak ya. Mohon maaf ya. Ini baru muqaddimah karena temanya ini masih banyak nih, Pak ya. Nah, ini temanya di sini nih, temanya nih ya. Nah, ini masih ada 11, kemudian tema lagi di sini nih. Nah, ini lebih panjang lagi temanya, ada 23 nanti akan kita pelajari insyaallah di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari sebelum kita tutup, kita doakan asatidah kita yang telah mendahului kita ya. Kita doakan para ulama-ulama kita yang mereka telah mendahului kita insyaallah dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga nanti direzekikan oleh Allah dengan husnul khotimah insyaallah. Astagfirullah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari Pak kita doakan secara khusyuk untuk ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita, wabil khusus untuk ustaz kita Dr. Muinullah Basri MA, dan juga ustaz-ustaz kita yang lainnya, yang lebih khusus lagi untuk ustaz kita yang lainnya, dan juga kemarin para syuhada kita yang ada di Jakarta 6 orang kita doakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir asatidana wa ulama'ana wa suyukhana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma naqqihim minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhum bima'in wa thaljin wa barodin. Allahumma abdilhum daron khairan min adwarihim. Allahumma abdilhum daron khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim. Allahumma a'idhum min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma a'idhum min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma a'idhum min adabil qabri wa min adabin nar. Wa adkhilhum jannatakal firdaus birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, kita doakan ustaz-ustaz kita yang sekarang dalam kondisi sakit. Hari ini kita dapat informasi ada Ustaz Profesor Dr. Zainal Arifin, ada Ustaz Aris Munandar, katanya sekarang beliau berdua sedang berada di rumah sakit. Dan kita doakan begitu juga ustaz-ustaz kita yang lain yang hari dalam kondisi gerah, dalam kondisi sakit. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, rabbal arshil majid, rabbal arshil majid, ya fa'alan lima yurid, ya fa'alan lima yurid, ya akramal akramin, ya akramal akramin, ya akramal akramin. Anta syafi ya Allah, anta syafi ya Allah. Isbihim ya Allah, isbi astatijana ya Allah, isbi ulama ana ya Allah. Anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yukhadiru saqama. Allahumma rabban nas, rabbal arshil majid, ya fa'alan lima yurid, ya akramal akramin. Adhibil ba's, isbi ya Allah, isbihim ya Allah. Anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yukhadiru saqama. Allahumma inna na'udzubika minal baras, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal dunun wal dudam
wa min sayyi'il asqam wa khasatan virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal tudan wa min sayyi'il asqam wa khasatan virus corona ya Allah, wa khasatan virus corona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ab'idhu ya Allah, Allahumma ba'idhu, Allahumma ba'id virus corona minna ya Allah, wa min anfusina wa min auladina wa min ahlina wa min buyutina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-waba, Allahumma adfa'anna al-waba, Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wasyaqa wasyarra wal fahsya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.